Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Ella. Terima kasih udah klik video ini. Ini adalah video pertama aku di channel aku. Dan di video ini aku pengen ngebagiin cerita-cerita mistis, kisah-kisah horor, terus tentang hantu-hantu gitu. Mumpung malam ini malam Jumat, buat nemenin kalian yang mungkin lagi berebah-rebahan manja atau mungkin lagi sedang ngemil-ngemil santai, terus ketemu video aku ini, jadi tonton sampai habis ya. Jadi, di video aku yang pertama ini, aku akan menceritakan kepada kalian tentang kisah-kisah horor dan cerita-cerita mistis yang berasal dari daerah aku tinggal. Karena dengan begitu aku akan lebih mudah mengumpulkan informasinya, terus aku bisa menceritakan kepada kalian tentang desas-desus yang aku dengar sejak kecil juga. Terus aku juga ngerangkum dari artikel-artikel internet yang udah aku cari dan aku simpulkan, lalu aku ceritakan kepada kalian. Oke, aku tinggalnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Plehari, dan tepatnya aku tinggal di kota Pleharinya. Aku lahir di sini, aku besar di sini, aku sekolah di sini, dan sekarang aku pun bekerja di sini. Jadi nih ya, di kota Plehari ini ada terkenal sebuah gunung yang sangat angker dan menyeramkan. Namanya Gunung Kayangan. Aku coba cari informasi tentang asal-usul nama Gunung Kayangan ini, tapi aku tidak dapat informasi yang jelas dan tidak ada sumber yang pasti dari mana asal-usulnya nama Gunung Kayangan ini. Tapi ada satu artikel yang persis dan cocok dengan desas-desus yang aku dengar sejak kecil. Artikel itu menuliskan bahwa gunung ini diberi nama Gunung Kayangan karena warga-warga setempat itu percaya bahwa gunung ini dihuni oleh kerajaan makhluk-makhluk gaib. Meskipun sekarang Gunung Kayangan telah dijadikan destinasi wisata oleh pemerintah daerah dan dibuatkan rest area di dekat gunungnya, tapi tetap saja kisah-kisah horor dan cerita-cerita mistis itu tetap melegenda dan melekat kuat di gunung ini. Wow. Dulu sebelum tahun 2007, Gunung Kayangan ini cuma punya satu jalur jalan utama aja, Wal, dari Plehari ke Banjarmasin dan dari Banjarmasin ke Plehari. Terus kondisi jalan yang berleak-leok dengan tikungan-tikungan tajam, juga kiri kanan dengan hutan yang ngerimbun. Meskipun ada lampu jalan tetap aja tuh, tapi karena mungkin tertutup oleh pohon-pohon yang rimbun itu, jadi tetap kesannya tuh seram dan horor gitu, Wal. Jadi nih, Wal, ya, pernah ada desas-desus yang mengatakan ada yang pernah melihat penampakan seorang perempuan berbaju merah yang berdiri di pinggir jalan saat malam disertai gerimis hujan. Mbak Kunti bukan? Bukan Mbak Kunti. Mbak Kunti baju putih, Wal. Dan menurut warga di sana bahwa sosok ini tidak pernah mengganggu, hanya cuma menampakkan diri aja gitu. Syukur nggak ganggu. Jangan ganggu lah. Seperti yang pernah dikutip di koran Banjarmasin Post, ada seorang mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut yang bernama Pak Abdullah Mahlan yang pernah mengalami kejadian mistis waktu melewati Gunung Kayangan ini, Wal. Ceritanya, Pak Abdullah Mahlan ini pulang seusai acara keluarga, Wal. Terus habis itu sama keluarganya itu tuh disangguin makanan-makanan yang terbuat dari ketan dan juga telur. Saat melintas di jalan pelintasan Gunung Kayangan ini, tiba-tiba mobil Pak Abdullah Mahlan ini mogok, Wal. Padahal waktu itu mobilnya baik-baik aja dan gak ada pernah kerusakan sebelumnya. Bingung lah ya kan Pak Abdullah Mahlannya, kok iya bisa mogok gitu, padahal kayaknya fit-fit aja mobilku ini. Pak Abdullah Mahlan ini teringat sama pesan orang tuanya bahwa memang harus hati-hati kalau ngebawa makanan-makanan yang terbuat dari ketan dan telur ini, Wal. Karena teringat pesan orang tuanya tadi, lalu Pak Abdullah Mahlan ini berinisiatif, Wal, buat mengeluarkan makanan-makanan yang terbuat dari ketan tadi sama telur tadi dari dalam mobilnya, terus ditaruhnya lah di pinggir jalan. Masuk lagi dia dalam mobil dan coba dia hidupkan lagi mobilnya, dan ternyata dengan ajaibnya itu mobil hidup, Wal. Akhirnya Pak Abdullah Mahlannya pulanglah dengan selamat. Tapi memang, Wal, ya, kalau dalam kepercayaan suku Banjar, makanan-makanan yang terbuat dari ketan, ada gula merahnya, telur, daging, atau nasi-nasi kuning kayak gitu, memang pantang gitu buat dibawa-bawa dalam perjalanan jauh, karena itu adalah makanan-makanan kesukaannya makhluk-makhluk gaib gitu, Wal.
Pernah sih ya ada sesepuh yang bilang bahwa makanan-makanan seperti itu tuh bisa aja dibawa dalam perjalanan jarak jauh asalkan dibungkus dengan daun yang masih hidup, Wal. Daun yang masih hidup tuh maksudnya daun hijau yang belum kering gitu. Jadi saat kita ngebawa itu dalam perjalanan, kita tuh sambil berkata dalam hati atau sambil berbisik gitu, sambil ngomong kalau misalnya mau ambil aja, jangan diganggu anak cucumu gitu, Wal. Nah, Pak Abdullah Mahalan ini punya teman yang pernah bercerita sama beliau bahwa dia itu pernah melihat arakan iringan pengantin di malam hari yang melintas di jalan pelintasan Gunung Kayangan itu, Wal. Malam-malam. Malam-malam, Wal. Lari aku gitu. Dan konon pernah juga ada yang melihat kereta kencana melintas di jalanan itu juga, Wal. Jadi nih ada yang namanya Bapak Nur Sehan. Beliau ini udah tinggal di dekat Gunung Kayangan itu tuh sejak kecil, Wal. Jadi beliau ini bersaksi bahwa memang pada malam hari itu tuh sering ada ritual-ritual kecil gitu di sana. Mereka nyiapkan sesajen kayak ada kopi hitam, teh, air putih, dupak. Dan ketika Pak Nur Sehan bangun di pagi hari, dia ngeliat nih, Wal, ayam-ayam hidup yang dilepas-lepas gitu aja. Nah mungkin disitulah ya kan Pak Nur Sehan tahu bahwa ada yang ngelakukan ritual-ritual kecil seperti itu, termasuk kan ngelihat dupa-dupa itu tadi. Menurut kesaksian Pak Sugeng yang pernah berjualan di atas Gunung Kayangan itu, dia juga pernah melihat cahaya lampu mobil yang naik ke atas gunung, tapi waktu diperiksa itu nggak ada, Wal. Jadi Pak Sugeng ini juga pernah mendengar suara anak kecil menangis, Wal, di atas gunung itu. Pernah nih awal ya, ada kabar yang mengatakan bahwa di Gunung Kayangan itu ada kuburan keramatnya. Karena tiba-tiba ada kuburan aja gitu di situ, ada batu nisannya 2 biji gitu ya kan. Terus gempar lah Plehari ini dulu. Nah, karena berita kuburan keramat itu menggemparkan warga-warga Plehari, akhirnya Pak Polisi di daerah kami ini datanglah langsung ke lokasi tersebut dan mencek secara langsung apa benar itu adalah makam. Pas datang ke lokasi, mereka melihat memang ada gundukan tanah gitu dan ada batu nisan 2 biji. Dan kemudian diperiksa oleh Pak Polisi ini, ternyata gundukan tanah itu tadi ternyata dangkal, seolah-olah sengaja memang digemburkan supaya terlihat nampak seperti makam. Lalu Pak Polisi pun bertanya kan kepada warga-warga di sekitar, apa ada yang tahu kenapa jadi ada makam di gunung itu. Ternyata menurut kesaksian Mbak Siti Kamsiah yang 15 tahun tinggal dan menjaga gunung itu, bahwa pernah bertemu dengan seorang wanita yang dia tanyakan tempat tinggalnya, tapi dia tidak tanyakan namanya dan dia juga lupa tempat tinggalnya itu di mana dan apa namanya gitu. Wanita ini mengaku bahwa dia mendapatkan wangsit untuk menjaga makam Pangeran Surya Wikasa yang menurut desas-desasnya dia adalah pembesar kerajaan gitu, Wal. Terus habis itu setiap Kamis sore dia selalu datang sana katanya sama anaknya buat menaburkan bunga gitu dan membaca doa. Setelah Pak Polisi datang kan udah nanyain, terus dapat jawaban dari Mbak Siti Kamsiah itu, terus polisi membiarkan kuburan itu dibiarkan aja dengan batu nisannya, ditinggalkanlah oleh Pak Polisi. Dan nggak selang beberapa lama setelah dicek kembali ternyata kuburan itu udah nggak ada, Wal. Batu nisannya udah nggak ada, terus nggak ada lagi yang datang ke situ buat menaburkan bunga sama membacakan doa. Jadi ceritanya hoak gitu, palsu. Nggak ada makam keramat di Gunung Kayangan itu. Ini Mbak kurang kerja. Ngapain coba ya kan? Bikin heboh aja. Kalau aku pribadi sih ya, aku memang tidak pernah mengalami hal-hal mistis saat melewati gunung itu ya, guys. Ujubillah langguksah. Nggak pengen aku juga. Tapi nih ya, aku punya cerita dari beberapa teman aku yang juga mengalami kisah-kisah mistis di Gunung Kayangan itu. Jadi dulu tuh waktu sekolah, zaman sekolah aku tuh punya salah satu teman yang emang udah bersuami dan dia itu indigo gitu. Bukan indigo sih ya, kalau indigo itu kan bisa meramalkan masa depan. Cuman dia bisa ngeliat gitu sama makhluk-makhluk yang kasat mata gitu. Nah, waktu dia pulang dari Plehari menuju Bati-Bati, di tengah jalan, di pelintasan jalan Gunung Kayangan itu, dia ngelihat Poci lagi rebahan di tengah jalan.
Mungkin karena dia udah biasa kali ya ngelihat hal-hal yang kayak gitu, jadi dia nggak terlalu kaget dan nggak terlalu histeris. Cuman waktu itu dengan motornya kan sama suaminya nih, dia berdua, dia cuman ngomong sama suaminya gini, yang minggir dikit, jalannya di pinggir-pinggir aja, nggak usah ke tengah-tengah, kata dia gitu. Lah kenapa, kata suaminya. Enggak apa-apa, katanya gitu. Sampailah di rumah, barulah dia cerita sama suaminya kalau dia lagi ngeliat Poci lagi rebahan di tengah jalan. Rebahan, ngapain dia rebahan di situ? Kalau aku kayak gitu nggak mampu lagi balik mungkin. Aku juga punya teman yang dulu kerjanya di Bati-Bati dan pulangnya ke Plehari ya kan. Jadi setiap dia pulang itu dia selalu pulang malam. Nah setiap pulang malam itu karena dia pulangnya sendirian, dia itu selalu nelpon kakaknya yang di rumah. Maksudnya itu sambil di jalan dia sambil nelpon gitu. Jadi minta ditemanin gitu selama perjalanan. Dan anehnya setiap kali dia masuk ke jalan perlintasan itu, HP pasti selalu mati tiba-tiba. Maksudnya telepon dia itu tiba-tiba tertutup gitu, mati. Padahal waktu itu sinyalnya penuh aja, maksudnya bagus aja gitu. Tapi nggak tahu juga sih ya, mungkin aja ada gangguan sinyal juga mungkin karena kan di situ kan pohonnya rimbun-rimbun. Sejak tahun 2007 dan 2008 Gunung Kayang ini dibuatlah jadi 2 jalur. Jadi satu jalur dari Plehari ke Banjarmasin dan satunya dari Banjarmasin ke Plehari. Jalannya itu tuh ngelilingin gunung gitu gitu kan. Tengah-tengahnya gunung terus ada jalan gitu. Dan ketemunya sama jalan poros juga akhirnya. Tujuan pemerintah daerah membuat 2 jalur Gunung Kayangan ini supaya menghindari rawannya kecelakaan, karena kan jalan yang dulu itu kan cuman satu kan terus habis itu juga nggak terlalu lebar, jadi dan banyak tikungan-tikungan tajam sehingga rawan sekali kecelakaan di situ dengan kondisi yang gelap apalagi malam-malam ya kan. Dan pastinya serem banget. Tapi meskipun dibuat jadi 2 jalur, tetap aja Gunung Kayangan itu tuh kayaknya sepi gitu kalau malam-malam atau tengah malam gitu sih. Duh, merinding aku ya. Nah, karena kondisi jalan yang sepi inilah jadinya mendukung gitu buat melakukan kejahatan-kejahatan seperti begal gitu, rampok, dan memang ada beberapa kasus yang terjadi di jalan pelintasan Gunung Kayangan ini. Jadi buat teman-temanku yang satu daerah, kawal-kawalku, kalau misalnya kalian memang terpaksa sekali buat melintasi jalan ini, aku pesannya tuh hati-hati, jangan sendirian, apalagi perempuan ya. Ya kayaknya tuh manusia lebih menakutkan ya kan daripada hantu. Kalau hantu njep hilang gitu ya kan, paling gitu ya kan. Tapi kalau manusia dia bisa menghilangkan nyawa, itu loh yang paling menakutkan. Jadi aku sih ya kalau memang terpaksa sekali melintasi jalan lintasan Gunung Kayangan itu pada waktu jam-jam yang sepi seperti misalnya tengah malam gitu, aku biasanya tuh berhenti dulu, berhenti nungguin kendaraan lain atau mobil lain yang lewat. Jadi kayaknya tuh aku bareng-bareng gitu sama motor atau sama mobil lain gitu. Jadi ada temennya gitu saat melintasi jalan itu gitu. Terus nih ada tambahan lagi ya, soalnya di Gunung Kayangan itu aku juga pernah lihat ada tugu gitu yang bentuk segitiga, dan aku nggak ngerti itu apa fungsinya. Aku coba cari di Google dan aku juga pernah tanya beberapa ke teman aku, tapi nggak ada yang ngerti dan nggak ada yang tahu itu fungsinya apa. Tapi aku pernah datang ke sana dan aku ngelihat memang ada sesajen-sesajen kecil gitu di tugu itu. Tapi aku nggak ngerti ya, mungkin ada teman-teman dari satu daerah sama aku yang ngerti itu memang fungsinya untuk apa, atau memang sebenarnya cuma dibuat untuk hiasan gunung aja oleh pemerintah daerah, tapi mungkin ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tugu itu gitu. Jadi pokoknya buat kalian yang satu daerah sama aku pesannya hati-hati banget melintasi jalan itu, karena memang rawan begal dan rawan rampok. Kalau hantu bacain ayat kursi aja lah, insya Allah selamat gitu kita di situ ya kan. Yang penting kita nggak ganggu, kita nggak bicara kotor, terus kita nggak ngelakuin hal-hal yang buruk di situ. Aku pernah ngeliat di Facebook itu ada video para petugas-petugas kebersihan gitu ngebersihin Gunung Kayangan itu, dan ketemu, maaf nih ya, ketemu pakaian-pakaian dalam gitu wanita. Aku nggak ngerti kenapa
Kenapa kalian ngapain di situ gitu? Nggak takut kalian sama hantu? What are you doing in my swamp? Memang nggak ada takut orang ini sama hantu. Udahlah, jangan kayak gitu. Jadikan Gunung Kayangan itu tempat destinasi wisata yang bagus gitu ya kan, yang bebaslah dari hal-hal yang seperti itu gitu. Terlepas dari cerita-cerita horornya, tapi gunung ini memang indah. Soalnya kalau kita naik ke atas menara itu kita bisa ngeliat kebun sawit ya kan, terhampar luas gitu, pemandangannya enak gitu, sejuk gitu. Tapi karena memang kurang terawat ya, jadi agak terbengkalai gitu wisata ini gitu. Mudah-mudahan pemerintah daerah bakal ngerenovasi seperti wisata-wisata yang tempat-tempat wisata lainnya di Plehari ini yang udah direnovasi, udah dibikin bagus lagi, dan semoga Gunung Kayangan ini juga bakal disulap lagi jadi tempat wisata yang bagus, terus diadakan apa gitu, permainan apa kek supaya rame, terus nggak sepi-sepi banget gitu di situ. Serem juga Wal kalau lewat situ, benar serem. Oke, terima kasih sudah nonton video aku ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian tahu kalau aku ngupload video baru. Soalnya aku rencananya bakal ngupload video-video yang menceritakan kisah-kisah mistis dan horor di sekitar tempat-tempat aku aja dulu, nanti aja lah yang jauh-jauh itu. Dan rencananya juga cuman di kota-kota tetangga aja nih. Soalnya di tempat kita juga banyak kok cerita-cerita horor ya kan. Salam kenal di video aku pertama ini. Terus dukung channel aku biar aku terus berkarya, biar aku bisa terus cerita-cerita sama kalian. Thank you and see you. Bye bye.